Halo, salam guru penggerak. Hari ini saya mau membagikan tentang koneksi antar materi pada materi coaching untuk supervisi akademik. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa salah satu peran guru penggerak adalah menjadi coach bagi guru lain. Peran tersebut diperlukan untuk membantu rekan sejawat menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya melalui kegiatan coaching. Guru penggerak sebagai coach dan rekan sejawat sebagai coachee. Coachee adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching bermanfaat untuk menstimulus dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif seseorang untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya. Agar mampu menjadi coach yang baik, saya harus memiliki paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coachee yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Saya harus menerapkan prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Yang kedua adalah proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Seorang coach harus memiliki kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh, kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat melakukan percakapan coaching. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitranya. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, dan memunculkan hal-hal yang baru sehingga mampu mengungkapkan emosinya. Kemudian bagaimana kaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Dalam proses coaching terjadi komunikasi pembelajaran antara guru dan murid, di mana murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatannya dan mampu menemukan solusinya sendiri dalam mengatasi kesulitan belajarnya, masalah sosial emosionalnya, maupun kendala yang lain yang dihadapinya. Peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Percakapan coaching membantu guru untuk memahami sosial emosional murid. Coaching membantu guru membangun budaya positif di sekolah, karena guru dapat menuntun anak menerapkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, sehingga murid dapat mengatasi masalahnya sendiri. Proses coaching dapat membantu guru mengenali masalah yang dihadapi murid, dan secara tidak langsung menjadi masukan bagi guru dalam merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Proses coaching membantu guru mengenali kesiapan belajar murid, minatnya, dan profil murid. Konsep coaching membantu guru memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan murid dalam belajarnya, sehingga guru dapat merancang konsep pembelajaran berdiferensiasi yang diperlukan dalam suatu kelompok belajar. Nah, pada akhirnya, semboyan ing ngarso sung tuludo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan coaching dengan menuntun dan memberdayakan semua kekuatan pada murid. Dalam proses coaching, coach harus mendengarkan dengan rasa. Yang pertama, receive. Perhatikan pembicara dan terima semua ucapannya, dengarkan kata kunci. Yang kedua, ask. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Yang ketiga, summarize. Rangkum apa yang Anda dengar.
Yang keempat, appreciate, yaitu berikan sinyal bahwa Anda mendengarkan dengan mengatakan oke, ya, menganggukkan, atau kontak mata. Agar proses coaching berjalan dengan baik, saya harus menerapkan alur percakapan Tirta. Yang pertama, tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee pada sesi coaching. Yang kedua, identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada coachee. Yang ketiga, rencana aksi. Coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Yang keempat, tanggung jawab.